Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita dalam mata kuliah pendidikan IPA dengan materi yang terkait dengan metode ilmiah dalam sains. Persoalan metode ilmiah dalam sains ini sangat terkait dengan bagaimana seorang guru menggunakannya sebagai landasan dalam pembelajaran sains. Mari kita lihat bagaimana sebuah metode ilmiah atau scientific method menjadi rangkaian proses atau tahapan-tahapan yang menuju pada ditemukannya pengetahuan. Di bagian awal di sini, ini adalah curiosity. Curiosity artinya keingintahuan. Keingintahuan itu tentu karena ada persoalan, mungkin mencatat sesuatu yang di luar dari kebiasaan, bahkan mungkin sesuatu yang lucu. Why does this work? Ya, mengapa hal ini bisa bekerja? How does this work? Bagaimana hal ini bisa bekerja? Nah, di dalam rangkaian tahapan metode saintifik ini, itu dimulai dengan observasi. Ya. Observe. Ketika sebuah fenomena, sebuah fakta terobservasi, tentu saja nanti akan menimbulkan kebingungan atau menimbulkan pertanyaan karena bingung, confusion, ya kebingungan. Di tengah kebingungan inilah biasanya seorang individu itu terinspirasi. Ya, misalkan ketika seseorang melihat helikopter misalkan yang sudah diciptakan, itu adalah sebuah temuan dari hasil inspirasi dari cara terbang dari capung misalkan. Ya, jadi ini adalah bagian yang kemudian merupakan langkah-langkah menuju temuan pengetahuan, knowledge and wisdom. Ya, jadi pengetahuan dan kebijakan. Dan biasanya ini orang-orang yang memiliki banyak pengetahuan itu dalam mengambil keputusan itu relatif lebih bijak dibanding dengan orang-orang yang mengambil keputusan dengan pengetahuan yang tidak memadai. Langkah-langkah metode ilmiah itu apa sesungguhnya? Ya. Jadi langkah-langkah metode ilmiah itu adalah langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan dan sistematis untuk mendapatkan suatu pengetahuan. Ya. Nah, metode ilmiah itu apa? Adalah sebuah langkah yang sudah kita jelaskan di awal, dan ini sangat penting karena dalam penerapan sains mengenal kerja-kerja praktek ya, untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Jadi kesimpulan itu tidak boleh datang dari dugaan-dugaan saja, tetapi melalui sebuah rangkaian proses atau tahapan-tahapan metode ilmiah yang kemudian menjadi dasar kita membuat sebuah kesimpulan. Nah, kita mulai dari tahapan yang pertama yaitu pengamatan atau observasi. Jadi mengobservasi ini sesungguhnya sangat sangat penting dalam sebuah tahapan pencarian pengetahuan. Ya. Umumnya temuan-temuan yang diperoleh oleh para ahli itu diawali dari sebuah proses observasi yang kemudian menimbulkan kebingungan, pertanyaan, dan dia terinspirasi lalu
dia menemukan. Ya. Dari banyak pertanyaan, kemudian dari pertanyaan itu muncul inspirasi, ya. Setelah itu baru mereka menemukan. Nah, observasi merupakan kemampuan mendeskripsikan, menguraikan ciri, ya, suatu objek beserta perubahan atas fakta-fakta yang diperoleh. Ya. Jadi fakta ini adalah salah satu dari produk sains, ya, produk-produk sains yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada fakta, ada konsep, ada prinsip, ada hukum, dan lain-lain. Nah, observasi ini merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki seorang dalam penyelidikan ilmiah. Ya, dalam penyelidikan ilmiah. Dengan observasi, semua informasi yang ada pada suatu gejala alam itu bisa diperoleh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dimilikinya. Ya. Jadi observasi ini melahirkan pertanyaan. Ya. Karena ada pertanyaan-pertanyaan dan pertanyaan ini harus dikemas sedemikian rupa sehingga kemudian itu bisa mendapatkan jawaban yang sesuai, maka dia harus diformat dalam bentuk yang lebih operasional dalam bentuk rumusannya. Tapi sebelum kita membahas langkah kedua dari metode ilmiah, di sini ada jenis-jenis observasi. Observasi itu dibagi menjadi observasi yang kualitatif dan yang kuantitatif. Kualitatif ini lebih subjektif, sedangkan yang kuantitatif lebih objektif. Ya, mengapa kualitatif ini agak subjektif? Karena menggunakan alat-alat indera. Ya, seperti kalau kita melihat warna, ya tergantung dari ketajaman penglihatan seseorang, gerak, ya tergantung dari kecepatan responnya, bentuk, ya suara. Kalau bentuk ya tentu sangat bergantung pada kemampuan pencitraan seseorang melihat sebuah bentuk. Suara, bunyi, rasa, perabaan permukaan objek, dan indera penciuman. Ya. Jadi karena setiap kita memiliki sensitivitas yang berbeda terhadap pencitraan objek, perasaan, perabaan, serta indera penciuman, maka itu kita bisa berbeda antara seorang observer dengan observer lainnya. Kalau melakukan observasi secara kualitatif. Kalau observasinya kuantitatif, ini relatif lebih objektif karena menggunakan alat bantu, misalkan penggaris. Ya, jadi kalau 30 cm ya observer yang satu dengan observer yang lain, yang penting penggarisnya sama, ya maka hasil yang diperoleh tentu relatif tidak terlalu jauh berbeda. Neraca, termometer, pengukur suhu, lakmus, mengukur atau mengetahui pH dari sebuah cairan atau larutan, kertas lakmus dalam cairan atau larutan basah dia berwarna biru, kalau asam berwarna merah. Kemudian timbangan, ya apalagi kalau timbangannya analitik, pasti perbedaannya sangat kecil. Nah, langkah yang kedua dari metode ilmiah adalah merumuskan masalah. Ya, di tengah kebingungan muncul pertanyaan, kalau ada observasi, nanti ada pertanyaan sebagai sebuah masalah, maka ini perlu dirumuskan. Sehingga kemudian kita bisa membatasi objek penelitian yang akan dilaksanakan. Ya, artinya di sini penelitian dalam tanda petik, ya, karena pada dasarnya kalau kita lihat teori dari Piaget, maka setiap individu itu sesungguhnya adalah peneliti. Ya. Lalu pengetahuan yang diperolehnya itu tergantung seberapa intens seorang individu berinteraksi dengan lingkungannya atau alam di sekitarnya. Nah, dalam merumuskan masalah, itu kalimat yang digunakan itu merupakan kalimat yang mempertanyakan hubungan dua variabel atau lebih.
sehingga rumusan masalah ya pastilah merupakan kalimat tanya, namanya rumusan masalah. Setelah merumuskan masalah, ini berikutnya adalah tahap merumuskan hipotesis. Ya, hipotesis ini adalah jawaban sementara. Ya, hipo artinya rendah, tesis ya hipo rendah atau di bawah, tesis adalah kebenaran. Ya, artinya hipotesis itu masih di bawah dari sebuah kebenaran, belum terbukti kebenarannya. Nanti kalau dia sudah terbukti kebenarannya baru menjadi tesis. Jadi ini jawaban sementara atas masalah-masalah yang sudah dirumuskan. Hipotesis dugaan tentang misalkan pengaruh antara yang akan diberikan oleh variabel manipulasi terhadap variabel respon. Ya, dan ini dirumuskan dengan kalimat pernyataan. Kalau rumusan masalah kalimat pertanyaan, kalau yang hipotesis kalimatnya pernyataan. Fase berikutnya adalah merancang eksperimen. Ya, merancang eksperimen. Ini dalam rangka menemukan. Ya. Jadi sudah yang pertama mengamati, mengobservasi, yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga adalah merumuskan hipotesis, dan setelah itu kemudian merancang eksperimennya. Eksperimen ini ya dalam pembelajaran sains tentu metode-metode yang kita pakai metode eksperimen yang sederhana, karena apalagi misalkan di SD belum ada laboratorium secara khusus, ya biasanya selain eksperimen yang sederhana mungkin hanya ya simulasi. Di eksperimen ini adalah percobaan harus dilakukan untuk menguji hipotesis yang sudah dibuat. Ya, karena hipotesis tadi itu dugaan sementara di mana kebenarannya belum teruji. Lalu dieksperimenlah untuk menguji kebenaran dari hipotesis tersebut. Perlu dicatat bahwa dalam merancang penelitian harus dijabarkan mengenai metode yang digunakan, alat bahan, teknik analisis data yang digunakan. Jadi ini dalam sebuah proses pembelajaran sains, biasanya di LKS ini eksperimen sederhana umumnya dilakukan dalam pembelajaran sains, dan di situ sudah ada alat bahan, metodenya, dan bagaimana menganalisis data yang diperoleh dari hasil eksperimen. Setelah merancang eksperimen, maka tiba waktunya untuk melaksanakan eksperimen. Jadi langkah-langkah yang sudah dirancang ini dilaksanakan. Pelaksanaan eksperimen berjalan dengan baik jika perancangan eksperimen sudah dilakukan dengan baik. Jadi fase atau tahap yang keempat, merancang eksperimen ini penting karena inilah yang merupakan acuan untuk melakukan eksperimen atau melaksanakan eksperimen. Nah, dalam pelaksanaan eksperimen ini nanti dikumpulkan data-data yang kemudian data yang dihasilkan dari hasil eksperimen inilah yang kemudian diolah, dianalisis untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang kita sudah rumuskan pada tahapan yang ketiga. Nah, setelah itu maka tahapan berikutnya adalah melaporkan hasil penelitian, ya, atau hasil eksperimen. Gitu. Karena ini konteksnya pembelajaran, kita mestinya ke eksperimennya. Penelitian ini skalanya lebih besar. Jadi setelah dilakukan eksperimen, maka dirumuskan suatu kesimpulan yang akan menjadi konsep teori. Ya, jadi di sini ada konsep teori. Jadi teori itu sebenarnya sesuatu yang masih dugaan juga. Jadi umumnya teori-teori itu kadang teori yang satu dengan teori yang lain itu kemudian bisa berbeda. Dan seperti kita ketahui misalkan teori atom itu sudah beberapa kali mengalami revisi. Misalkan dari teori Dalton, teori atom Rutherford, teori atom-atom modern, dan kemudian
teori terkini dari atom yang berkaitan dengan awan elektron, orbital, dan sebagainya, itu adalah menunjukkan bahwa teori itu bisa tumbang dengan adanya teori yang baru, karena tergantung dari kekuatan konsep dari teori yang ada. Nah, secara keseluruhan pelaporan hasil eksperimen, kalau siswa melakukan percobaan, itu adalah berisi tentang rumusan masalah hingga hasil akhir dari seluruh proses eksperimen. Nah, ini cara membahasnya tentu nanti menggunakan menggunakan perspektif yang bisa dikomunikasikan dalam kaitannya dengan data-data yang ditemukan, sehingga penyampaian data-data, deskripsinya, hasil analisisnya, dan kesimpulan yang diperoleh itu bisa merupakan pengetahuan atau jawaban dari hipotesis yang kemudian telah dirumuskan, dan kesimpulan ini adalah tesis. Jadi tesis ini adalah kebenaran yang sudah diperoleh dari sebuah rangkaian panjang langkah-langkah metode ilmiah, mulai dari observasi, kemudian merumuskan masalah, setelah itu merumuskan hipotesis, merancang penelitian, kemudian melaksanakan penelitian atau eksperimen, dan kemudian melaporkan hasil penelitian atau eksperimen. Ini salah satu contoh bagaimana sebuah proses yang menggunakan metode ilmiah. Ya, misalkan, jadi ini metode ilmiahnya ini adalah penerapan. Yang pertama, observasi. Jadi kalau ada seseorang, misalkan Anda melihat bahwa tumbuhan mangrove itu dapat bertahan hidup pada kondisi air asin dan tanah yang berlumpur. Ya. Jadi di pantai atau di pinggir laut, itu kita melihat bahwa mangrove itu bisa bertahan hidup dengan baik pada kondisi air asin dan tanah yang berlumpur. Tentu itu banyak mengundang pertanyaan, mengapa ini bisa seperti itu? Ya. Jadi lalu dirumuskan kira-kira apa yang menyebabkan tumbuhan mangrove bisa bertahan hidup pada kondisi air asin? Ini pertanyaannya. Setelah melihat atau mengamati atau mengobservasi fenomena tersebut. Nah, setelah merumuskan masalah, ini menyusun kerangka berpikirnya. Ya, kerangka berpikir ini dalam rangka untuk membuat atau menarik hipotesis. Ya. Artinya, ketika seseorang punya pertanyaan, lalu kerja berikutnya adalah membaca teori mengenai tumbuhan mangrove, jenis-jenis tanah, struktur tumbuhan mangrove, serta fisiologis tumbuhan mangrove. Nah, setelah itu kemudian ada penarikan hipotesis. Artinya kita berkesimpulan sementara, meskipun belum bisa dibuktikan. Jadi kesimpulan sementaranya ini adalah yang diperoleh dari teori-teori yang kita sudah baca. Tumbuhan mangrove dapat bertahan hidup pada kondisi air asin dikarenakan adanya struktur daun yang mampu mengeluarkan garam dari tubuh. Ini dugaan sementara. Setelah membaca, ya. Jadi kita tidak boleh memprediksi sesuatu yang kemudian tidak memiliki dasar. Ya. Karena harus punya dasar-dasar untuk membuat atau menarik hipotesis. Ya, jadi hipotesis itu ada ketika membaca teori, kemudian mungkin ada penelitian-penelitian yang relevan yang sejenis, lalu kemudian kita bisa membuat hipotesis.
Setelah itu membuat eksperimen. Ya, eksperimen ini dalam rangka menguji hipotesis. Ya. Ya, tentu eksperimen tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu dirancang dulu, rancang eksperimennya, kemudian melakukan eksperimennya atau menguji hipotesisnya. Nah, eksperimen yang dilakukan ya seperti ini. Mengambil daun mangrove, kemudian dilakukan pengamatan di bawah mikroskop, mengetahui benar tidaknya bahwa tumbuhan mangrove memiliki struktur daun yang mampu mengeluarkan garam dari tubuhnya dengan melakukan sayatan melintang dan sejajar pada daun. Hasilnya menunjukkan bahwa tumbuhan mangrove ternyata memiliki struktur yang berbeda dengan tumbuhan pada umumnya, di mana tumbuhan mangrove memiliki satu atau suatu kelenjar di daunnya yang mampu mengeluarkan garam berlebih dari tubuh tumbuhan mangrove. Ya, jadi itulah sebabnya mangrove ini bisa bertahan hidup pada air asin. Kesimpulannya gimana? Ya, tumbuhan mangrove dapat bertahan hidup karena memiliki struktur daun yang berupa kelenjar yang dapat mengeluarkan kadar garam berlebih dari dalam tubuhnya. Jadi kesimpulan ini berasal dari hipotesis. Sehingga kemudian rumusan kalimat hipotesis dengan kesimpulan yaitu relatif sama, hanya kesimpulan ini sesuatu yang kita bisa peroleh setelah melalui pengujian hipotesisnya atau melaksanakan eksperimen. Jadi ini adalah satu contoh tentang bagaimana metode ilmiah yang merupakan serangkaian proses-proses atau tahapan yang kemudian menemukan sebuah pengetahuan atau kesimpulan setelah melakukan observasi, merumuskan masalah, menarik hipotesis, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Itu yang mungkin bisa kita pahami pada pertemuan kali ini. Nah, nanti dalam kaitannya dengan materi ini, mahasiswa diminta untuk membuat atau menyelesaikan tugas-tugas kelompoknya yang sangat sederhana, di mana beberapa fenomena ini itu dibuat seperti pada langkah ini, langkah metode ilmiah ini, tapi fenomena yang diobservasi berbeda. Ya, jadi Anda diminta untuk membuat contoh sederhana mengetahui metode ilmiah seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, mulai dari observasi sampai penarikan kesimpulan. Nah, untuk setiap kelompok itu akan diberikan fenomena yang berbeda, ya. Diberikan fenomena yang berbeda, tetapi format yang akan diisi berdasarkan tahapan-tahapan metode ilmiahnya seperti pada tabel tersebut, itu harus mulai dari observasi sampai penarikan kesimpulan. Untuk kelompok 1, ini fenomenanya, kelompok 1, mengapa ikan bisa muncul pada kali yang sudah kering. Kemudian yang kelompok 2, ini mengapa terjadi pelangi yang berwarna-warni. Kemudian yang ketiga, kelompok 3, ini kelompok 1. Mengapa tumbuhan yang disiram dengan air hujan lebih subur dibandingkan disiram air sungai atau air sumur. Ya, itu kelompok 3. Ini kelompok 4, mengapa buah apel yang baru saja dikupas kulitnya dalam waktu singkat berubah warna menjadi coklat. Kemudian ini kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, 8, 9, 10. Ya, jadi
eh, kita ada 10 kelompok dan nanti silahkan mahasiswa melihat penugasannya ini pada Google Classroom. Saya kira ini yang saya dapat sampaikan pada kesempatan pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan nanti silakan setiap mahasiswa melihat pembagian kelompoknya di Google Classroom sesuai dengan fenomenanya, kemudian dibuat berdasarkan form dari serangkaian fase-fase metode ilmiah mulai dari observasi sampai penarikan kesimpulan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.